Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Sinetron Subang masih lamakah? Setelah netizen itu ngikutin, memantau, ternyata episode kali ini bisa jadi judulnya adalah Papaku Seorang Pembunuh. Tapi oke, pada saat ini dikisahkan seorang ayah itu yang mempunyai 2 istri, ya kan? Itu sedang masuk dalam tahanan, dan itu pun ditahannya itu atas apa yang dikatakan oleh Danu. Jadi si ayah ini ditahan itu atas pengakuan dari Danu, atau tak lain adalah pengakuan sepihak dari aktor yang bernama Danu ini. Nah, kalau kita lihat dari awal kasus ini sampai hari ini, memang banyak sekali drama-drama yang membuat kita terkejut-kejut, terwow-wow, dan ya, layaknya sebuah sinetron yang begitu panjang dan melelahkan. Dan ini memang sepertinya sudah kayak apa ya, melebihi tersanjung atau ikatan cinta gitu. Oke, jadi karena si ayah ini yang dikatakan oleh aktor Danu ini adalah seorang pembunuh, ya kan? Sesuai judul episode kali ini, Papaku Seorang Pembunuh. Nah, tetapi si ayah ini atau si suami ini, dia tidak mengakui dan kekeh mati-matian tidak mengakui. Begitupun dengan istrinya, istri mudanya, dan 2 anak dari istri mudanya ini gitu. Jadi netizen pun itu berpikir, apakah Danu ini pelaku tunggal ya? Jadi oke deh, kita akan intip aja sesuai dengan sebagai seorang tukang tarot abal-abal, Madam Suki bersedia untuk ngintipin dari ocehan netizen di luar sana. Dan antara netizen yang satu yang masih berkubu-kubu tentunya, antara si netizen A dan B dan C ini ya, yang kemudian mereka ini saling bertabrakan argumentasi ya. Terus dari pihak ke kubu yang satu ini mengatakan, jangan-jangan Madam Suki, si Danu ini adalah pelaku tunggal. Coba ya, kita lihat pelaku tunggal. Nah, apakah Danu, kamu ini adalah pelaku tunggal? Coba kasih tahu Madam Suki ini, karena sebagai petarot atau tukang tarot abal-abal, Madam Suki pengen tahu apakah kamu ini pelaku tunggal dari kasus Subang ini. Jawabannya adalah di sini ada The High Priestess ya, dimana High Priestess ini mengasih tahu sama kita bahwa ada sebuah rahasia yang masih tersembunyi ya, sebuah intuisi dan rahasia yang masih disembunyikan oleh Danu ini. Terus di sini adalah Eight of Cups, tentang sebuah perpisahan, ya kan? Perpisahan nyawa begitu. Jadi dikatakan di sini ada sebuah perubahan pekerjaan dari Danu yang seorang kurir lah ya, bukan kurir ya, orang yang disuruh-suruh lah ya sama keluarga ini ya. Di sinetron itu kan ada keluarga yang mempunyai sebuah yayasan, di mana si Danu ini menjadi seorang pesuruh begitu ya. Nah, jadi di sini ada sebuah perpisahan pekerjaan, pergantian pekerjaan, seorang yang disuruh-suruh itu kemudian dia memerankan pekerjaan yang berbeda ya, di mana pekerjaan itu adalah sebagai seorang yang melepaskan nyawa orang lain di sini. Oke. Dan di kartu ketiga adalah di sini ada Seven of Swords. Seven of Swords itu adalah seorang yang dituduh ya, dituduh melakukan pekerjaan yang jahat atau sebuah penghinaan, atau tepatnya Seven of Swords ini adalah tindakan ilegal, ya kan? Nah, kalau pertanyaan kalian adalah, Madam Suki sebagai tukang tarot abal-abal, tolong dong diintipkan, apakah Danu ini adalah seorang pelaku tunggal dari kasus ini? Nah, jawabannya adalah ya gimana ya, bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak.
Loh, maksudnya apa Madam Suki? Jangan mencela-mencela gitu dong. Nanti Madam Suki ini kayak Danu. Oke, jadi kalau Danu ini nanti tidak bisa membuktikan bahwa 4 orang itu adalah tersangka atau pelaku, ya kan? Ini sudah tersangka sih ya. 4 orang itu adalah pelaku, ya bisa jadi si Danu ini bisa dikatakan pelaku tunggal. Tetapi kalau ada pengakuan nanti dari 4 orang ini, ya artinya Danu itu adalah orang yang disuruh dan terlibat begitu. Jadi kapan dong 4 orang ini mengaku Madam Suki? Seharusnya Anda itu sebagai tukang tarot abal-abal, Anda itu harus mengerti. Ya, sabar dulu deh. Tapi begini, netizen yang maha benar ya, antara Madam Suki mengertilah kebingungan kalian ya, kefrustasian kalian. Madam Suki itu bisa sangat mengerti gitu ya. Jadi kan ini netizen ini kan kalian ini sudah perang kuota ya kan, dengan netizen lain kubu ABC ini ya, sesama netizen. Jadi gini aja deh, kalian sudah tahu jawabannya ini ya, kita simpan dulu. Kejadian itu loh kan, dimana si istri muda ini mengatakan, ibu di mana, kalian di mana waktu ada kejadian ini? Pak, itu jadi kan ada pengakuan ya dari istri muda itu bahwa mereka itu sedang melakukan sebuah ibadah dalam tanda kutip. Jadi waduh, gimana nih ya, katanya orang Jawa tuh kayak gini kok, yo mentolo gitu ya. Pas kejadian setragis itu, istri dan anak dibantai ya kan, atau meregang nyawa. Nah ini suami istri muda dan suaminya si Ibu Tuti ini lagi uyel-uyelan, keruntelan di kasur gitu, gimana lah. Tapi kan aduh gimana sih ini, coba deh kita cari tahu di kartu yang berikutnya. Oke? Tapi sebelumnya kalian mesti like dan komen ya. Coba tunjukkan kegarangan kalian netizen Indonesia. Dan Madam Suki akan meneruskan setelah ini. Oke? Silakan di like, di komen, dan di share dulu supaya Madam Suki ini menjadi semangat. Oke? Mudah-mudahan ini adalah info yang kalian butuhkan ya, buat kalian yang mau reading tarot masalah kalian yang paling pribadi dan ini sifatnya sangat rahasia. Lebih baik kalian menggunakan layanan berbayar ya. Terus di sini juga ada paket-paket kok. Jadi untuk itu kalian DM aja di Instagramnya Madam Suki, oke? Tapi Madam Suki juga selalu menyematkan nomor telepon di bawah komentar atau di kolom komentar. Terus buat kalian yang kepengen dibaca nih masalahnya atau kenapa ya kan, tapi kalian belum mempunyai dana ya, silakan aja pantengin YouTube-nya Madam Suki setiap Sabtu malam pukul 20.00 atau 21.00. Nah, jadi kalian mesti buruan karena banyak yang nanya dan kalian hanya boleh menggunakan atau menanyakan satu pertanyaan saja. Syaratnya kalian bantu 25 video Madam Suki yang mana aja di YouTube. Oke? Deal ya? Nah, jadi buat kalian juga yang mempunyai masalah nih, trauma, pernah dapat pelecehan mungkin, bullying, keinginan budir atau apa ya di dalam kehidupan ini, kayaknya aku masih bingung, atau kalian punya masalah dengan asmara, dengan pasangan, atau apa saja, mungkin kalian punya trauma waktu kecil, luka-luka batin, terus udah gitu mungkin pernah mengalami pelecehan seksual, something like that, sehingga itu mengalami sebuah damage ya di batin kalian, atau apa ya istilahnya tuh ya, luka batin lah ya, mungkin inner child kalian terluka, atau hal-hal lain yang kalian nggak ngerti dan judulnya masalah. Buat kalian yang juga punya mental illness, silahkan datang ke Madam Suki, mudah-mudahan kita berjodoh. Karena kebanyakan kliennya Madam Suki itu yang mendapatkan mental illness atau gangguan-gangguan pikiran, ya, kesehatan pikiran terganggu dan lain-lain itu, mereka sudah pernah ke psikolog dan ke psikiater, tapi mungkin belum berjodoh atau bagaimana. Barangkali dengan program pakai cahaya ini kalian bisa sembuh dan ada kesembuhan yang diharapkan. Jadi program pakai cahaya ini berlangsung 7 hari, dan untuk orang yang mental illness atau mungkin autis, OCD dan lain-lain itu Madam Suki tidak memberikan obat sama sekali ya, dan ini tidak bertentangan dengan agama manapun. Oke, jadi mudah-mudahan info ini berguna buat kalian. Jika itu bukan buat kalian, mungkin buat teman kalian yang memang membutuhkan atau keluarga kalian. Begitu infonya.
Oke, karena ini memang benar-benar harus fokus, Madam Suki minta waktu sama netizen yang baik dan budiman, ya kan? Apakah malam itu memang mereka itu sedang melakukan ibadah dalam tanda kutip, ya? Suami istri ini, ya, suami istri tersurabi ini atau tersormet lah ya, karena ini sepertinya memang kalau kita dengarkan pengakuan dari istri muda dan suami ini memang apa ya, ada tidak kesinkronan gitu. Bahkan ada beberapa pertanyaan mereka itu atau jawaban mereka itu yang berbeda begitu, yang katanya si bapak ini lagi pergi kemana. Kalian dengar nggak sih itu? Jadi ini kan berita simpang siur ya. Ya udahlah, kita cari tahu aja pas kejadian itu malamnya ya, apakah si bapak dan si ibu ini sedang melakukan hubungan suami istri atau ibadah dalam tanda kutip. Oke, kita lihat ya. Nah, kalau ini Madam Suki butuh energi yang gede. Di sini ada Queen of Cups ya. Di sini ada Nine of Pentacles. Di sini ada Nine of Cups. Kalau dilihat dari elemennya Cups, ini memang ada hubungan kayak perasaan, cinta, asmara, dan lain-lain. Tapi kita akan make sure aja di kartu yang berbeda ini, apakah mereka sedang melakukan hubungan suami istri atau ibadah dalam tanda kutip itu pas kejadian itu malamnya. Kita akan lihat di kartu yang berbeda. Di sini ada intensity ya. Oke. Di sini ada sharing. Di sini ada transformation. Kalian tahu kan, transformation itu artinya adalah sebuah perubahan, begitu ya. Nah, kalau di sini sih sepertinya kelihatannya ya hubungan suami istri mereka ini memang hangat sih, hangat gitu ya. Jadi di mana istri muda ini memang bisa banget untuk memberikan sebuah gairah kepada suaminya ini gitu. Jadi memang ada rasa cinta sih antara keduanya ini. Hubungannya mereka ini memang ya namanya juga tersoulmate ya kan. Nah, terus di sini ada sharing. Sharing itu lebih kayak sepertinya ada sesuatu hal yang berbeda. Nah, kesimpulannya ada aja deh Madam Suki daripada berbelit-belit ya kan. Maunya kan kalian tuh seperti itu ya. Jadi kalau kesimpulannya di sini sepertinya disclaimer ya. Ini disclaimer dan ini adalah prediksi yang Madam Suki tarik dari ke-6 kartu ini. Sepertinya tidak. Mereka tidak melakukan hubungan itu. Karena dari jawaban si istri muda dan suaminya aja mengenai apakah bapak membuka baju, apakah ibu apa ini, apa itu kan ditanya-tanya. Sepertinya itu berbeda-beda. Dalam hal kecil aja berbeda. Bagaimana kita bisa mempercayai bahwa kejadian itu terjadi? Jadi gimana nih sebagai netizen? Lalu tentang anak pertama yang selalu pindah-pindah PH. Sebenarnya apa sih di kasus Subang ini? Kok begitu jelimetnya? Kalau kita lihat ya, sinetron-sinetron telenovela yang itu kayak kisah-kisah kayak Marimar kayak gitu ya. Kayak apa sih telenovela yang di Indonesia pun ataupun di India itu jangan sampai lo ya ketika kejadian-kejadian itu sudah selesai ternyata polisi itu terlambat datang. Kita nggak pengen ya, harapannya seperti itu. Jadi ya gimana sampai akhirnya 2 tahun sinetron Subang ya, maksudnya kasus Subang ini yang bak sinetron ini
akhirnya menjadi 2 tahun. Kita tetap berharap pada penyidik yang sekarang ini bahwa meskipun agak sedikit lambat atau lama, mudah-mudahan ini mempunyai sebuah clarity. Sejujurnya netizen ini sampai kehabisan kuota, kalian hanya membutuhkan sebuah clarity atau kejelasan, ya. Oke, harap-harap cemas kita semuanya ini menunggu kapan misteri dari kasus Subang ini berakhir. Tapi ya, kita tetap mempunyai harapan di penyidik yang sekarang, ya, dimana Bapak Surawan ini sepertinya begitu gigih dan seperti kayak kalem tapi mempunyai sebuah hasil yang baik. Kita doakan sinetron Subang ini berakhir, ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya kalau memang kasus Subang ini belum menemukan, belum ada sebuah ketentuan. Menurut kalian sinetron selanjutnya judulnya apa? Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.